sama-sama membaca surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 11 ya. Baiklah, kita mencoba untuk menerjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali untuk laki-laki, bagi laki-laki, bisa bagi. Lirijali untuk laki-laki, nasibum artinya bagian, mimma tarokal walidan wal aqrabun, mimma dari tarokal walidan yang ditinggalkan walidan oleh kedua orang tua, wal aqrabun atau kerabat dan juga kerabat. Jadi maksudnya anak laki-laki atau bagi seorang laki-laki punya bagian waris, maksudnya waris tarokal walidan itu harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua atau juga karib kerabat saudara. Jadi nanti ada juga saudara punya hak kalau keluarga tidak punya, jadi ada hak. Walin nisa'i dan juga bagi wanita atau perempuan ya, walin nisa bagi perempuan. Sama di sini kalimatnya nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun. Jadi sama kalimat berikutnya yaitu ada atau punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun oleh kerabatnya, mimma qala minhu au katsir, baik sedikit maupun banyak. Mimma qala kalau di satu-satu mimma dari apa-apa, qala sedikit, minhu darinya, atau kasur banyak. Jadi kalau di jabarkan mah ya bagian itu diberikan sedikit ataupun banyak punya bagian gitu ya. Nasibam mafrudo yaitu menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi nanti bagian laki-laki dan perempuan itu ada ketetapannya nanti di bawah ya. Al-Zakari mislu hadil unsayain ya. Bagi laki-laki mendapat dua bagian daripada perempuan. Ini artinya tentang waris ya, waris mewaris ya. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farjuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Wa idza hadaral qismata ya, dan apabila hadir qismata ketika membagikan harta warisan itu ada yang hadir. Di antaranya kerabat, saudara hadir ya, ikut ngariung ya, ikut menyaksikan tentang pembagian waris ya. Juga ada anak yatim yang juga ikut melihat, menyaksikan, dan juga ada orang-orang miskin halal hadir dirinya dan memang harta warisannya loba gitu kan. Jadi aya harapan, mengharap gitu kan. Sugan we aya uang dengar gitu. Aya uang dengar ya gitu. Maksudnya we aya uang dengar cenah urang kaditu hadir ningali nuker bagi waris kan gitu. Memang ya jangan sembunyi-sembunyi bagi waris itu. Ya dengan keluarga, dengan kerabat, ada orang miskin di situ hadir, maka parjukuhum minhu ya, berewe mereka itu ya. Ya sekedarnya ala kadarnya, uang dengar, uang lihat lah gitunya dari harta itu. Wa qulu lahum qaulan ma'rufa, dan ucapkanlah pada mereka itu perkataan yang baik. Jadi jangan sampai mencaci maki ya, atau menghardik ya. Dan merhardik, ada anak yatim, ada orang miskin di situ melihat, jangan dihardik ya, tapi ya dibiarkan saja, bahkan kasihlah uang dengar, uang kadedeh kan gitu ya. Nah jadi warisan itu ya harta yang ditinggalkan. Jadi kalau memang istilahnya belum meninggal dunia bukan warisan ya. Orang tuanya masih ada tapi anak-anaknya sudah minta
bagian, ya itu rumah yang di sana, yang di komplek ini, yang di kampung sana, tanah, kebun, diminta anak-anak misalnya, nah itu bukan warisan. Jadi warisan itu apabila sudah meninggal dunia, ya. Nah, bagaimana kalau nggak mau mewariskan, karena wariskan anak laki, anak perempuan berbeda, ya. Laki-laki 2 kali, perempuan kan, ya itu dihibahkan saja sebelum meninggal, gitu kan. Jadi kalau nggak mau warisan, nggak mau diwariskan, jadi dibagikan saja wasiat, ya, hibah, dihibahkan atau wasiat. Ya wasiat hibah. Jadi waktu masih hidup udah dibagi-bagi, gitu kan. Jika orang tuanya masih hidup dibagi-bagi, dah. Ya, kebun kanggo ieu, sawah kanggo cikal misalkan, di rumah di dia kanggo nukas dulu ya, nah bagi-bagi. Nah, jadi saya bagi bagian sesam pikir mula sara bapak, mula sara emak misalkan. Nah, gitu. Jadi itu tidak ada waris nantinya karena sudah dihibahkan. Jadi warisan itu apabila meninggal dunia belum dihibahkan, berarti harus diikat oleh atau harus ditetapkan oleh hukum waris kan, ya. Tapi di kita apakah mengikuti hukum waris atau tidak mengikuti hukum waris, hukum adat, ya, hukum musyawarah di antara keluarga, nah, gitu kan. Nah, beda-beda. Kalau memakai hukum waris ya mestinya pakai hukum waris, ya. Tapi kadang-kadang di kita anak laki perempuan sama saja, gitu. Tapi mestinya beda. Kenapa beda? Ya karena memang tugas tanggung jawab laki-laki lebih berat, lebih besar, peran laki-laki itu lebih besar. Ya. Dan nanti juga si perempuan itu walaupun sedikit kalau nikah dengan punya suami, ya suami tanggung jawab kan gitu. Ya. Ada di surah An-Nisa ayat 34 nanti kan, kenapa 2:1 nanti kebahas di ayat 34, ya, masih surah An-Nisa. Nah itu diantaranya ya tentang waris yang disebutkan dalam ayat 7 dan ayat 8, termasuk ayat 2 ayat, ayat 7 dan ayat 8. Ayat 9-nya sudah beda kan? Temanya sudah beda ayat 9. Ayat 9-nya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Wal yakhsha, ya, hendaklah takut kepada Allah. Yakhsha itu takut, maksudnya kepada Allah. Kalau wal yakhsha saja dan hendaklah takut, tapi yang dimaksud adalah kepada Allah. Alladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa. Siapa yang harus takut kepada Allah? Yaitu alladzina, orang-orang, law taraku maksudnya orang mukmin, ya. Law taraku yang seandainya meninggalkan min khalfihim di belakang mereka dzurriyyatan bi'afa, keturunan yang lemah, ya. Jadi apa itu lemah? Du'afa, kaum du'afa, kaum lemah, ya. Kaum miskin, ya, secara ekonomi, ya, lemah ekonomi. Tapi di sini itu bukan hanya lemah ekonomi kan, jadi maksudnya lemah iman, ya, lemah pikiran, lemah akal. Nah, jadi artinya tanggung jawab kita, ya, sebagai orang tua atau orang dewasa ke masyarakat. Nah, di sini jadikan juga dalil untuk mendirikan pondok pesantren, mendirikan sekolah, lembaga, itu karena kita khawatir generasi penerus itu lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya, ya, lemah fisiknya, lemah pesaknya juga kan gitu. Jadi ya itu sebetulnya, ya. Jadi orang-orang mukmin itu ya harus hebat, sebetulnya kan harus hebat, ya. Nah, ya seperti di negara-negara lain lah, katakan
yang hebat itu misalnya Iran, ya. Kenapa Iran hebat? Ya karena Iran itu kan diboikot, ya. Apa namanya, dibatasi, ya, dikekang oleh negara-negara Amerika dan sekutunya kan gitu, diboikot. Tapi dia bisa membuat, ya, nuklir, bisa membuat senjata, bisa buat ekonominya juga kan gitu, ya. Kalau memproduksi senjata dan menghidupi masyarakat itu kan harus punya ekonomi dan bukan dari pinjam seperti sekarang, ya. Tadi ada berita waktu diangkat jadi presiden hutangnya sekian 8.000 triliun. Kalau sekarang udah nambah berapa ribu triliun sehingga rata-rata per hari sekian triliun katanya nambah hutang. Waduh, ngeri. Ada di YouTube. Jadi hutangnya makin besar, ya, hutang negara kita. Wah, udah ngeri ya. Ya kan, dengan MBG satu hari 1,2 triliun, ya nggak besar gimana seluruh Indonesia dibagi nasi, makan gratis, makannya sih mungkin nggak seberapa, tapi yang ngurusinnya itu kan lebih besar lagi biayanya. Mandirna, ngubah piringna, masakna, balanja, administrasinya, transportasinya, ya, alat-alat dapurna, waduh segala rupa. Wah, itu lebih besar lagi dan itu kan harus diganti oleh pemerintah. Ya, kalau Bapak buka dapur, ya, dapur MBG, kan alat-alatan semua itu harus diganti untuk pemerintah, ya, program ETA kan gitu. Nah, jadi ya menurut kabar kan 1,2 triliun sehari. Jadi kalau 300 setahun kan 365. Cuman dihitung 330 ya karena ada liburnya, ya libur jadi 300 lah. Kali 1,6, 1,2 kan 300 triliun lebih kan gitu, 300 triliun lebih. Wah, itu kan. Wah. Itu. Belum lagi program koperasi merah putih. Cuman sekarang tuh BPJS, saya punya mertua, ya, Abi punya mertua, BPJS-nya dibekukan, ya, dan nggak bisa di ini, yang BPJS yang untuk fakir miskin itu, ya, jadi nggak ada sekarang dibekukan, jadi harus bayar. Ya iya harus bayar, kan ada BPJS untuk orang miskin itu kan tidak bayar banyak. Sekarang mah harus bayar. Nah itu ya, kasihan ya, kasihan. Jadi khaufu alaihim, hendaklah khawatir terhadap kondisi anak keturunan kita, ya, cucu kita. Ya, oleh karena itu ya diperkuat iman ilmunya, imtaknya, ya, iman dan takwanya, ya, imtak dan akhlak mulia kan itu, ya. Kebanyakan dari sekolah itu kan ada imtak dan akhlak mulia. Jadi karena kekhawatiran, ya, generasi lemah, fisik, ya, pesak, ilmu, teknologi, ya, itu. Seharusnya umat Islam kalau mengamalkan ayat ini, ya, harus unggul dibandingkan dengan yang lain-lain. Nah ini ya, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Falyattaqullah, diulang lagi ya, dengan atau ditegaskan lagi di sini ya, falyattaqullah. Maka ya, atau oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Nah, bertakwa kepada Allah. Jadi kenapa ya harus bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah? Berarti apa? Berarti di sini ada ya seolah-olah ancaman sebetulnya kan? Ancaman bagaimana? Ya kita ini ya kalau tidak bertakwa itu berisiko gitulah, berisiko. Kalau tidak takwa, takwa itu
tunduk patuh taat menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi sejauh mana umat Islam betul-betul ya, tunduk patuh taat kepada perintah Allah dalam hal ini mengupayakan generasi anak keturunan ya, yang lemah. Bagaimana mempersiapkan generasi yang unggul, ya, generasi yang ya, mumpuni, ya, generasi yang hebat, ya, gitu kan. Nah ini perlu kebersamaan, ya. Sekarang kan kejadiannya kadang di sekolah ditempa, dibina, disiplin, tapi di rumah kadang-kadang ya, kendor, ya, masalah kedisiplinnya ada di rumah, ya, kendor kan gitu. Nah kalau di sekolah rata-rata ya disiplin lah, ya, ya masuk sekolah jam sekian, ya, tapi orang tuanya nggak berusaha untuk membangunkan, ya, ya. Tapi sebagai yang punya lembaga pendidikan, aduh payah masyarakat sekarang itu Pak, ya. Masyarakat sekarang itu payah, ya. Jadi apa anak-anak itu tiap hari kesiangan, ya. Kadang guru kesiangan, ya. Kalau ya bukan apa-apa ya. Kalau Abi kan ngajar atau naon lah, jadi guru, Akhirnya hadir panggilan kan, toh, aina pada subuh kan hari, ya kadang-kadang kan guru teh sok pandiri, abdi mah guru teh paling duluan daripada murid, ya, jadi guru heula datang, baru mau murid, kan kebanyakan mah murid heula geus kumpul nungguan guru lama, tapi mah guru heula kan gitu. Itu seperti orang baru para kiai-kiai terdahulu kita, ya, itu kalau mengajar dari awal, ya, dan ada suatu pernyataan dari apabila guru menunggu murid silakan, nah, gitu kan. Namun apabila murid menunggu guru itu barokah, nah itu Pak, ya, ada keberkahan di situ, ya, datang dulu, iya, artinya murid itu harus lebih duluan, ya. Kalau sekarang betul, Bapak sudah datang, muridnya tenang aja ya, iya Pak. Jadi si murid itu betul-betul, Pak, adalah satu dua di antara generasi itu, di antara angkatan pertama, angkatan kedua suka ada anak itu yang memang ya duluan Pak, datang ke sekolah teh paling duluan, ada setiap tahun itu ada anak, ya, setiap hari juga ada kan, anak-anak itu paling duluan datang ke sekolahnya. Biasanya anak itu sukses Pak nantinya, dan kita kan sudah berapa puluh tahun ngajar dari tahun 80 sampai hari ini kan ngajar, berarti berapa puluh tahun, 46 tahun kan ngajar kan, jadi tahulah mana yang budak pi sukses, budak pi bangkrut. Iya. Jadi kelihatan banyak, ya, kelihatan dari sejak kecil itu kan, tiba-tiba sekarang udah jadi dosen kan gitu, wah, udah jadi dokter Pak, ya, kan murid-murid udah jadi dokter, udah pegawai bank, udah jadi polisi, tentara, wah ada banyak kan, 40 tahun, 46 tahun itu. Udah banyak, Tiba-tiba datang ke Lembang, polisi, kan tapi murid Bapak, cina barulah di STM penerbangan kan gitu. Terus di bank eta, bank BRI di Soreang juga datang tuntangan ya, kan abi murid Bapak baheula tuh, kan udah ajaran kan. Ada yang Pak Ustadz, dan alhamdulillah anak saya yang dulu di TK Pak Ustadz sekarang udah jadi dosen di Telkom. Alhamdulillah. Putranya Pak Bilal namanya, orang Panghegar. Ini Pak Jihan, Pak Bilal. Jadi guru mah seneng Pak kalau melihat murid suksesnya, banyak seneng kan. Jadi yang dibalas murid kumaha-kumaha ya, pokoknya mah
bangga Pak, bangga. Disitulah kenikmatan guru atau dosen kan gitu. Ya, ya nikmat itu kan ketika anak-anak kita sukses. Makanya dosen atau guru dengan dokter teh lebih hebat guru cenanya jeung bahayana kan lamun dokter mah cenah mere obat salah paling paeh saurang. Tapi guru ngajarkeun salah itu generasi per generasi terus. Jadi loba nu jadi korban. Guru kalau guru salah ngajarkeun ya katanya begitu kan. Salah seueur jadi korban. Tapi kalau dokter paling hanya saurang kan gitu. Salah resep tapi guru kalau salah ngajarkeun salah ngadidik kan gitu. Nah itu jadi itu semestinya ya bedalah produk-produk guru zaman walanda dengan guru sekarang. Saya ngetes kemarin Pak anak kelas 4 ya di luar di SD negeri di sini perkalian ya perkalian raraban baheula menapanya. Aduh susah. Ngahulang ditaros 8 kali 7 genep kali 8 misalnya masih ngahulang kelas 4 teh Pak. Bahkan SMP SMK pernah abi kan barudak SMK dites ku abi kan perkalian gitu teh. Aduh Masya Allah kan gitu. Penjumlahnya sama. Ya. Terus. Insya Allah ya. Nah ini kan jadi gimana makin seni generasi kita itu kan ya iya iya ada pakai dulu kalkulator banyak ayeuna mah ku HP kan kan teh iya iya sekarang disediakan nggak boleh ya dulu mah kan iya cara pernah abi di dosenan ku seorang dosen katanya ngajar itu kalau meriksa soal kalau misalnya soal 10 jangan oleh guru teh jangan ditunjukkan salahnya ini nomor sekian sebutkan saja di antara soal yang 10 itu ada yang salah 3 cari yang 3 yang salah 3 nomor itu 3 soal itu yang salah cari sendiri kemudian betulkan itu jadi tidak dicoretan ada yang salah nomor genep nomor 5 misalnya nomor 4-nya salah itu cenah harusnya teh di antara 10 jawaban ada 3 yang salah silakan cari mana yang salahnya dan betulkan gitu. Jadi anaknya mikir deh kan gitu punya kreativitas ada yang ngasih tahu seperti itu tadi jadi cara ngajar memang kan. Nah ini sekarang memang dipermudah dengan berbagai peralatan. Tapi kalau bagi kita ini mah dengan adanya AI-nya bagus banyak. Sekarang kan nanyain apa aja, udah ada jawabannya. Nanyakan bagaimana cara melakang bung, udah dikasih tahu. Wow detail bisa kan, masalah pupuk, masalah ekosistem, masalah naon kan, wah langsung berebet kalau kan nantang Pak pengen tahu ini pengen tahu jadi mau dikasih tahu tabelnya apanya terus nantang itu AI kan jadi memberikan ilmu yang banyak gitu. Jadi senang loh kita nah untuk kita mah ya enak ya satu ayat lagi ya innaladina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim naro wasayaslauna sa'iro ini ya ancaman Allah terhadap orang yang memakan harta anak yatim secara zalim ya. Jadi sehakikatnya memakan harta yang haram itu hakikatnya
dia itu memakan api neraka. Tidak ada lain kecuali yakuluna fi butunihim naro. Dia memakan di perutnya itu api neraka. Wasayaslauna sa'iro, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah ya terjemah surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 10 ya, ayat 11 baru terjemahkan walaupun sudah habis ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.